warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana ila siratal mustaqim walladzi amarna bi ittibail muttaqin liyafuza fawzad dunya wa yawmal din. Wasyahadatillah wahdahu la syarika lahu rabbul arsyil azim malikil alamin alladzi ilaihi tusarun thumma antum la tusaluna ma kuntum ta'malun wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ala bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila sirati rabbil azizil hakim wa ba'athahu Allahu ila kafatil anam wa kana rahmatan lil alamin. Wassalawatullah wassalamuhu ala hadan nabiyil karim sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala man ittaba'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwani wa akhwati wa satriwan wa satriwati rubama rahimakumullah jami'an. Pada hari ini alhamdulillah atas rahmat Allah kita bisa mempraktekkan salah satu di antara berbagai macam ibadah yang kita diperintahkan Allah bahwa hidup ini hanya untuk beribadah, yakni ibadah itu untuk membuktikan taat kepada apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pada saat ini kita melaksanakan suatu upacara silaturahim tahunan. Tentunya silaturahim itu punya suatu akibat yang sangat baik, karena menurut beberapa hadis silaturahim itu akan memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Perpanjang umur pengertiannya bahwa tidak bertambah hari, bab hari dan umur itu sudah laistakdimu satan wa laistakdimu, tidak bisa maju tidak bisa mundur. Jadi maksudnya panjang umur. Banyak orang sekarang tuh minta panjang umur, mungkin kalau tidak paham dikira bisa panjang umur. Jadi kalau 10 tahun jadi 11 tahun itu tidak bisa. Kalau 50 tahun jadi 50 tambah satu hari, nggak bisa. Jadi ngapa minta panjang umur itu? Nah, pada Rasulullah SAW bilang silaturahim itu memperpanjang umur, padahal umur nggak bisa tambah. Jadi harus dipengerti maksudnya itu bahwa panjang umur itu harus sudah mati juga masih hidup. Kalau hidupnya, kalau matinya dalam ridho Allah panjang umurnya. Karena Bilal itu hari ini masih hidup, masih sebut-sebut juga namanya. Jadi umurnya itu panjang, pokoknya 60 tahun panjang, mungkin 60 tahun pendek, karena panjang ibadahnya lebih panjang. Kalau uang 1000 dengan uang 1.000.000, banyak 1.000.000, tapi kalau 1.000.000 itu tidak dimanfaatkan secara baik, 100.000 itu dimanfaatkan dengan baik, maka 100.000 itu lebih berharga daripada 1.000.000. Itu maksudnya. Jadi berkahnya umur itu berbarokah, bukan panjangnya nambah waktu, bukan. Panjang itu nilai ibadahnya lebih banyak, karena hidup ini untuk ibadah. Nah, jadi nilai ibadahnya lebih banyak, sehingga sakulat mawazinuhu di akhirat itu. Jadi keberkahan hidupnya dalam rangka ibadah itu lebih banyak dalam
sepanjang umur dia, apa 20 tahun apa 50 tahun ya, pokoknya waktunya sudah tetap, tidak bisa nambah-nambah. Jangan sampai ada pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan kadang tidak paham terus panjang umur, panjang sampai tua-tua nggak mati. Ya nggak begitu. Kemudian murah rezeki. Jadi tadi keberkahan hidupnya yang untuk ibadah itu maksudnya nilainya itu, keberkahannya. Banyak rezeki. Memang kalau orang bersilaturahim banyak rezekinya. Saya dulu waktu masih SMP tinggal di rumah paman. So, saya pindah merantau dari satu kecamatan ke kecamatan lain, SMP-nya di kecamatan lain, orang tua di satu kecamatan, jadi saya pindah ke kecamatan lain, ada SMP di kecamatan itu, saya tinggal di rumah paman. Paman saya itu kalau datang tamu, dengar deh, apa Ami, itu ada rezeki datang. Assalamualaikum, assalamualaikum, kata tamu. Saya lihat tangannya kiri kanan, kok nggak bawa apa-apa ya. Jadi asal datang tamu begitu, bergalir pak pintu, ada rezeki datang. Asal datang, malam saya masih SMP, saya perhatikan nggak bawa apa-apa itu. Pamannya bohong apa gimana ya, rezeki datang. Jadi saya nggak paham-paham, tapi saya nggak berani nanya. Sudah sampai saya, pokoknya itu jadi kenangan saja. Sampai saya mondok-mondok, sudah sampai ya sampai mondok. Lama-lama belajar, saya tahu sendiri, oh rupanya itu setiap orang itu ada rezekinya. Jadi kalau orang datang ke rumah kita, Allah menyiapkan rezeki dia itu melewati kita. Jadi asal ada tamu, rezeki datang, belum ada begitu. Rupanya maksud paman saya. Saya baru itu setelah tamat pondok. Sebelumnya enggak tahu. Saya asal datang, ini paman ini bagaimana? Bohong apa enggak? Kalau rezeki datang rezeki padahal kosong tangannya. Malah pulangnya dikasih rezeki. Bukan datang rezeki, keluar rezeki malah. Malu orang SMP ya. Begitulah kata Rasulullah itu, tamu itu membawa rezeki. Kalau sering silaturahmi akan memperbanyak rezeki. Setelah saya besar juga, datanglah Arman ke rumah. Arman itu tukang jam. Begitu sampai, nah kebetulan dia bilang jam itu rusak, malas bawa ke pasar. Tolong nanti perbaiki, dapat rezeki lagi tuh. Gara-gara silaturahmi, dapat rezeki. Karena ini terjadi bukan dikarang. Memang satu tipe saya tidak pernah bilang sama Arman, cuman saya ingat itu dia ya. Alhamdulillah silaturahmi menambah rezeki. Ada gara-gara silaturahmi dapat rezeki, pekerjaannya lancar tuh, dapat dari saya. Lah kalau 10 orang begitu, 10 jam yang diperbaiki. Oh iya benar nomor. Jadi dari pengalaman hidup ya begitu ya. Jadi kalau ada orang jual genteng, ada orang jual rumah. Nah, yang jual rumah diparanin oleh yang jual genteng. Dia butuh genteng, gara-gara silaturahmi bisa tanpa dicari-cari. Nah, memang silaturahmi itu benar-benar memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Maka silaturahim ini betul-betul silaturahim yang bermanfaat dalam nilai ibadah, karena yang kita gunakan dalam hidup ini rezeki. Untuk ibadah itu rezeki kita, apa secara lahir apa secara batin, pokoknya rahmat Allah. Rezeki itu adalah dari Allah, rahmat Allah. Hidup ini untuk ibadah, memanfaatkan rezeki yang kita terima dari Allah, apa tenaga, apa pikiran, rezekinya apa ilmu, apa harta, kita manfaatkan untuk ibadah. Maka ibadah itu ialah membuktikan sam'an wa ta'atan kepada Allah, Rasul, ulil amri. Maka di situ tadi yang ditulis itu
sucikan hati, kuatkan ukhuwah, siarkan hilafah, raih mardatillah. Jadi itu semua rentetan-rentetan yang memang tanpa silaturahim mana bisa kuat ukhuwah, silaturahim enggak. kan cerita kosong. Jadi betul-betul silaturahim itu apa yang disebut itu tadi tidak mungkin dicapai tanpa silaturahim. Maka kalau orang yang sakit silaturahimnya bagaimana? Orang bersaudara itu beriman, maka orang sakit itu disilaturahimi oleh yang sehat. Tidak boleh, ya sudah sakit, ya sudah silaturahmi, ya tidak jadi. Maka orang beriman itu disebut oleh ayat tadi yang dibaca itu innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Jadi semua keadaan apapun yang dimiliki oleh yang beriman, kalau memang dia beriman, pasti lewat silaturahim akan menambah kemampuan ibadahnya. Lewat silaturahim, kemampuan ibadah artinya baik mempermanfaatkan rezeki dari arti dunia atau dari itu ilmiah atau dari segala macam rezeki yang diterima oleh hambanya lewat silaturahmi bisa tersalur. Nah, inilah pentingnya silaturahmi. Maka kalaupun karena jauh-jauh barangkali tidak bisa ketemu, satu di jauh jaraknya, maka setiap tahun kita perintahkan semua warga khilafah dimanapun berada harus mengadakan silaturahmi. Maksudnya belum tentu bisa silaturahmi satu sama satu, tidak bisa. Ya udahlah, 1 tahun sekali lah ketemu semua. Jadi maksudnya begitu. Jadi bukan hanya ala kadarnya supaya nampak siar, bukan cuma segitu. Betul-betul nilai ibadahnya yang ingin dicapai. Tentu akibatnya nanti tentu lebih bagus kepada tegaknya siar kehalifahan Islam itu, lalu meraih ketakwaan yang sungguh, dan kekhalifahan itu disebarkan. Tadi sudah disebutkan oleh panitia itu, mensiarkan kekhalifahan dunia itu lebih mahal, lebih tinggi nilainya di pandangan Allah daripada bikin masjid. Karena masjid untuk satu kampung itu masjid sudah selesai beribadah di situ. Kalau siar khilafah wajib berjamaah itu seluruh dunia tidak akan selesai, dan diancam oleh Allah siapa yang tidak berjamaah masuk neraka, berfirqah-firqah, bergolong-golongan masuk neraka, katanya Allah dan Rasul. Jadi kalau kita perhatikan, sungguh penting betul mensiarkan kekhalifahan itu. Sebab kalau bersatu wajib, berpecah belah haram. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul, bukan kata kita. Jelas ayatnya, kita sudah terangkan. Sekarang kita tidak usah baca-baca ayat lagi. Sudah sama pengajian nih, sudah dibaca terus. Cuman cara berpikirnya ini yang perlu kita ungkit kembali. Kalau betul itu wajib, tapi kalau kita bilang, mungkin ada yang bilang sunnah, tapi kita tidak pernah dengar orang marilah kita berpecah belah. Nggak pernah. Saya 80 tahun ini umur, sekalipun tidak pernah saya dengar marilah kita berpecah belah. Itu nggak ada. Orang kafir-kafir tidak mau berpecah belah itu. Jadi kalau secara ilmu, kesadaran akal pikiran yang sehat, memang wajar kalau ditolak itu pecah belah. Nah, secara Quran, secara ibadah, haram itu masuk neraka. Jadi bukan haram terus ya nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau sudah haram dibelanggar masuk neraka. Jadi kalau di dunia ini tidak punya ulil amri, atiullah Rasulullah ulil amri tadi dibaca itu. Siap taat pada Allah, Rasul dan ulil amri. Mujahid Cili. Sangat membanggakan, untuk bersyukur, bukan untuk sombong, tapi membanggakan, senang sekali. Ada kader-kader khilafah seperti itu, yang kecil-kecil tapi sudah ya hebat gitu.
bisa menampilkan seperti itu bukan suatu yang sembarangan tuh. Di luar itu tidak bisa begitu tuh. Hanya di sini ya menyenangkan. Terus begitu ancamannya, maka sebaliknya Arab berpecah belah, wajib bersatu. Sekarang kita dengar umat Islam ini bersatu, sepakat seluruh ulama. Secara rasional tadi orang kafir pun menyuruh umatnya bersatu walaupun dia kafir. Kata pimpin kafir di Tiongkok sana, woi bersatu, kalau ada bersatu masuk penjara, ditahan. Orang kafir itu karena memang akalnya cerdas, bersatu gitu. Artinya kita ini bukan masuk penjara karena yang menyuruh bersatu bukan pemimpin, yang menyuruh bersatu Allah dan Rasulnya. Masuk neraka kalau enggak. Kita lihat ini bersatu. Kalau bersatu itu mutlak, tidak bisa dibantah. Mau kafir, mau beriman sama aja. Bersatu itu adanya pemimpin yang satu. Rumah tangga bersatu, pemimpinnya satu. Kalau dua berantem. Sekolah pemimpinnya satu, kalau dua nggak bisa. Perusahaan pemimpinnya satu, dua nggak bisa. Yang lainnya wakil saja. Tapi yang disebut bersatu kalau pemimpinnya satu. Nah sekarang Islam bersatu, pemimpinnya, wah kalau pemimpinnya umat Islam sekarang ini di kampung sana lain, di kampung Solo lain, di kota sana lain, di kota, wah tapi semuanya nama Islam. Masing-masing bilang bersatu. Kata orang Muhammadiyah, marilah kita bersatu. Kata Kiai NU, marilah kita bersatu. Dia sendiri nggak bersatu. Ini fitnah apa memang kenyataannya gitu? Nah, jadi pada bohong semua itu. Kata Al-Irsad, marilah kita bersatu. Dia sendiri tidak bersatu. Kata Salafi, mari kita bersatu. Dia sendiri tidak bersatu. Ini bagaimana jadinya? Secara dalil menerimanya bagaimana? Secara akal sehat nggak masuk akal. Masa baru kita bersatu atas nama Islam, pemimpinnya lebih dari satu, kan aneh. Nah kalau gitu berarti berpecah belah. Kalau berpecah belah ancamannya neraka, berarti masuk neraka semua orang dunia ini kan? Ya kalau begitu juga yang penting jangan kita masuk neraka, kalau orang terserah aja. Yang penting kita jangan sampai masuk neraka. Tapi harus dipikirkan. Ini karena silaturahmi ini nggak bisa merata sampai ke situ, tapi silaturahmi nggak mungkin. Harus kita silaturahmi. Lewat bagaimana? Sekarang ini alhamdulillah ada cara yang gampang silaturahmi lewat udara bisa. Pokoknya harus lewat silaturahmi, harus lewat datang ke seseorang untuk membuat suatu keputusan. Tanpa silaturahmi mustahil. Bisa sendiri gitu. Wah nggak bisa. Atau bisa sendiri gitu. Itu mungkin. Kecuali Nabi dan orang-orang tertentu yang memang ditunjuk oleh Allah seperti Nabi, nah itu bisa. Tapi itu tidak bisa banyak, paling satu di dunia ini. Sengaja Allah tentukan ditunjuk melalui utusan Nabi, itu tidak banyak di dunia ini. Jadi khilafah ini kalau disebarkan untuk menyelamatkan umat Islam itu sedunia. Jadi kita bilang lebih pahalanya lebih banyak daripada masjid satu. Dan nanti orang-orang akan menyebarkan bisa dunia. Bayangkan kalau masjid dia paling di situ-situ aja kan. Sebab ini penyebaran itu langsung, ilmu itu ilmu yuntafa'u bihi. Kalau masjid sedekatun jariyah, selesai. Mati kita tetap mengalir pahalanya. Tapi kalau ilmu yuntafa'u bihi enggak selesai, enggak bubar sampai kiamat.
Dapat satu orang, seorang ngajak orang lain, seorang bajak lain pada ilmunya dari kita untuk si hari apa itu. Sampai kapanpun tidak bisa balang panjangnya, alangkah tingginya nilai itu. Karena ilmu yang berlangsung, maka pendidikan yang kita wujudkan menghilapa ini, pendidikan ini betul-betul pendidikan yang lain dengan pendidikan pada umumnya. Karena dia mengarah kepada pembawaan umat kepada kesatuan yang diwajibkan oleh Allah melalui sistem yang ditetapkan oleh Allah. Tapi ada cara lain bersatu. Kita mau tanya, kalau ada cara lain bersatu, apakah orang yang membuat cara lain bersatu itu karena Allah tidak memberitahu caranya, atau kenapa dia buat cara bersatu? Seperti organisasi-organisasi dalam Islam itu banyak. Apa karena karena Allah tidak mengerti caranya sehingga dia bikin cara sendiri bersatu itu? Kalau sholat wajib, apakah bisa kita yang wajib itu kita karang sendiri caranya? Allah cuma nyuruh sholat wajib, jadi kalau tidak bisa sholat ya karang sendiri aja lah. Apa begitu? Kalau tidak belajar karang sendiri aja sholat. Yang wajib dikarang sendiri ini memang secara akal sehat itu aneh. Seolah-olah Allah itu tidak tanggung jawab apa. Wajib bersatu, kata Allah Rasul, haram berpecah belah. Bersatu bagaimana ya Allah? Atur sendiri lah oleh kalian. Masa iya? Tidak masuk akal. Masa bisa? Wajib bersatu dikarang sendiri, itu aneh. Nabi bukan. Kan lucu. Oh, ada syaratnya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, jadi tidak bisa bersatu. Apa syaratnya? Nanti kalau kita punya kekuasaan, punya wilayah, ada wilayah yang kita kuasai baru bersatu. Itu bukan aneh lagi, itu tololnya luar biasa. Nanti kalau kita sudah merdeka baru kita bersatu. Lah itu bukan aneh lagi, itu goblok plus tolol. Dia bersatu itu untuk merdeka. Nanti kalau kita sudah punya wilayah baru kita bersatu. Ini wah, aneh-aneh seperti dasar setan sudah masuk di otaknya manusia-manusia itu. Karena manusia yang begitu itu berpikir itu mengakui seperti seolah-olah dia ulama. Orang pintar begitu itu. Mana wilayahnya? Mana pelaksanaan syariatnya? Ya, jadi nanti kalau sudah ada wilayah baru bersatu. Bukan tolong lagi, plus goblok. Masa bersatu kalau sudah menang? Untuk menang baru bersatu. Untuk mencapai sesuatu lewat bersatu. Jadi aneh ini dia. Kalau begitu, wih, kiai-kiai sedunia ini masuk neraka semua. Iya, kalau nggak mau bersatu masuk neraka, bukan kiai, bukan kuli, bukan kiai, bukan guru. Siapa saja kalau nggak bersatu berbelah haram masuk neraka, pasti itu. Nggak bisa dibahas. Masa kiai sedunia ini masuk neraka semua, itu terserah cuma masuk dua apa enggak, masuk bodoh. Yang penting siapa nggak bersatu masuk neraka. Allah yang bilang, bukan saya kok. Kan jelas ayatnya. Jadi gimana caranya? Oh, ada yang bisa selamat kalau dia berjihad untuk menegakkan syariat. Jadi betul-betul pengen bersatu tapi dia berjihad. Kalau berjihad barangkali secara pribadi, golong-golongan itu secara pribadi mudah-mudahan diterima oleh Allah karena dia mau menegakkan syariat berjihad. Walaupun salah karena belum bersatu, tapi niatnya untuk bersatu, tapi dia berjihad. Artinya kita bersatu, untuk bersatu itu kita berjihad, bapaknya dia. Terbalik, mesti bersatu untuk berjihad kan? Ini dibalik, jadilah dibalik-balik. Tapi berjihad, tanda jihad tidak mungkin. Hati Allah, hati Rasul, ulul amrinya nggak ada. Mana bisa? Nggak mungkin. Hati Allah, hati Rasul, berarti Allah Rasul sebut kita. Jadi artinya Islam ini Islam pribadi.
Pokoknya taat sama Allah dan Rasul. Saya mau gua, kata orang Jakarta, saya mau gue. Gua sholat, lu udah bisa ikut campur. Gua ada sholat, lu udah bisa ikut campur. Pokoknya Islam gue. Oh itu mana ada Islam gua itu? Islam sama gue, karena dia taat sama Allah dan Rasul. Mana pemimpinnya nggak ada, ya nggak bisa. Sekolah ada pemimpinnya, mana bisa. Rumah tangga ada pemimpinnya, nggak bisa, nggak ada. Manusia nggak ada pemimpinnya terus bisa. Semua gue itu nggak ada ya. Kalau dia dengan istri saja, dengan anak-anak yang lagi semua gue, mesti ada pemimpinnya rumah tangga itu. Semua gue itu apa kayak binatang itu, semua gue itu. Masa Allah Rasul semua jadi ya mesti ada pemimpinnya lah. Orang sekolah aja ada pemimpinnya. Islam yang begitu luas kalau ada pemimpinnya kan aneh. Itu masjid di Lampung ini, nggak usah bayangkan di Indonesia ya atau dunia. Lampung ini hari itu masjid berapa banyak? Kiai ada imamnya. Imamnya itu Allah Rasul. Dia mau kasih tahu biar setiap pribadi menjadi orang baik gitu dalam Islamnya. Jadi orang yang alim menjadi wali, mana bisa jadi wali? Kalau menjadi baik, orang paling baik dalam Islam itu yang lebih bertanggung jawab menegakkan syariat lewat bersatu. Dia tambah waliullah, wali kerjanya apa? Dia taat sama Allah itu, siang malam dia sunnahnya begitu, rajinnya bukan main, sholat Daud dia, saking hebat, betul-betul waliullah. Terus segitu hebatnya orang itu dengan ilmunya. Anda nggak bersatu enggak ya buyar. Lalu untuk apa hebat? Buktinya bersatu aja nggak bisa. Hebat apa itu? Neraka zamannya. Nggak bisa dibayangkan di apa itu, nggak bisa. Mau pakai pikiran, apalagi pakai dalil zamannya neraka. Pakai akal sehat nggak bisa dibantah. Bersatu itu satu yang mutlak. Nggak bisa enggak. Terus sekarang sendiri ini aneh luar biasa. Nabi bukan dia. Nah, tapi saya pun dulu kalau saya pikir-pikir sudah tamat pondok, sudah memberi kuliah jadi dosen, belum juga bersatu. Alhamdulillah karena saya ditahan 20-an tahun lebih hari ditahan. Nah di situ rupanya atas rahmat Allah, Allah menunjukkan sehingga saya harus menegakkan kekhalifahan untuk bersatu itu. Maka saya maklumatkan kekhalifahan. Nah itulah untungnya, karena saya dulu mempertaruhkan nyawa dan harta. Saya tidak butuh lagi mementingkan hidup bidas, yang penting jihad menegakkan hukum Allah, dan yang saya cari mati syahid gitu. Ya itu ada di hati saya itu 20 tahun. Akibatnya saya dihukum 20 tahun. Rupanya dengan itulah saya diberi kesadaran oleh Allah sehingga saya harus mengumumkan kekhalifahan. Nah itu untungnya. Di dunia ini mungkin manusia berjuang, kalau dihukum 20 tahun ada potongan-potongannya, potongan hukuman itu. Negara semuanya setiap kali dihukum ada potongannya. Saya enggak dipotong, justru ditambah 1 hari karena mau di misterius. Tapi karena tadi tidak panjang umur itu tidak bisa diapa, jadi tidak bisa diatur, maka saya juga tidak takut. Saya tugas hari untuk misterius, saya cari mana misterius, saya kejar mana, hilang misteriusnya, pasti hidup juga. Karena saya memang pengen mati syahid itu dari dulu, dan saya sudah coba membunuh bearan ratusan, saya sikat semua serang karena saya pengen mati syahid, asal ada alasannya. Enggak bisa, lari juga semuanya itu. Pernah RP Provinsi Semarang itu, saya kerahkan beberapa teman yang di penjara yang Islam itu,
Pak Abu Bakar, Sungkar segala macam tuh, Abu Jibril. Sikat pegawai, kejar, lari, semuanya lari semua. Padahal maksud saya kalau ditembak saya mati, bas surga gitu. Enggak jadi juga. Walhasil mati Syahid itu mati yang paling bagus. Kata siapa itu? Kata Allah. Bukan kata teman kita, ini kata Allah. Mati yang paling bagus itu mati Syahid. Takut mati, mati juga pada waktunya. Berani mati, mati juga pada waktunya. Ngapain mikirin takut mati, berani mati, ada guna-gunanya. Tapi kalau mati Syahid itu mati yang paling mulia. Sebab itu satu-satunya mas kawin yang paling mahal untuk dapat gadis cantik nggak peot-peot sepanjang masa. Gadis cantik kentutnya juga harum, nggak peot-peot, bermiliar-miliar tahun, cantik terus. Itu mas kawinnya mati Syahid itu. Jawa satu-satunya di Sabu. Nah itu kalau orang tidak bersatu, kalau dia berjihad, mungkin dibanding-banding mungkin bisa dia punya Allah masuk surga, mudah-mudahan. Saya kalau tidak berjihad, akhir mesti masuk neraka, pasti, tidak mungkin. Islamnya lah Islam sendiri, Allah itu Rasul, saya mau dia. Saya mau sholat, saya terserah saya tidak mau sholat, terserah saya dulu, nanti kita perubahan ada. Islam begitu. Karena tidak ada pemimpin. Nah, terus karena itulah tahun 1924 dunia begitu dihantam Turki dipedungin sama Eropa, hancur bubar, dipimpin oleh Atatürk itu. Dalam sejarah yang kita dengar tuh, sehingga dia tidak diterima bumi di kuburnya yang menghancurkan kalipahannya. Terus berpuluh-puluh kali umat Islam sedunia, dari Indonesia, dari negara-negara Malaysia, pokoknya di seluruh dunia, ulamanya kumpul seluruh dunia. Yang kumpul ulama itu bukan semua ulama terpilih di suatu negeri. Kalau Indonesia, ulama yang paling hebatnya diutus, bukan ulama yang tanggung-tanggung. Sedunia kumpul berpuluh-puluh kali, bukan 4-5 kali, bukan berpuluh kali. Ada kita tulis di latar belakang itu tahun-tahunnya kita tulis. Berpuluh kali kumpul. Untuk tujuannya tidak ada tujuan kedua, hanya satu tujuannya, menunjuk seorang khalifah. Sebab mereka itu merasa wajib, tidak bisa enggak. Tapi sedunia berkumpul kali, ulama-ulama sedunia hebat-hebat, tidak ada yang berani, takut mati. Wah, Mesir takut mati. Waduh, kita belum kuat ini itu. Pokoknya konyol. Al-Azhar itu tidak ada guna-gunanya. Al-Azhar itu hebat tidak? Al-Azhar itu bobrok, tidak ada gunanya. Maksiat dia. Wah, enak amat ngomong. Iya, buktinya Mujahid di sana menegakkan syariat Islam. Syed Qutb, Hasan al-Banna, itu Abdul Qadir Auda, dan bersama-sama dibunuh di situ. Siapa yang bunuh? Haji yang pulang pergi naik haji itu, pemimpin Mesir. Mana berlaku syariat di situ? Untuk apa itu Al-Azhar sudah ribuan tahun dulu? Sekolahnya ribuan tahun. Syariat nggak laku itu. Ajar, ahli hadis, ahli fikih, mana nggak laku syariat Islam. Dibunuh orang Dewan Muslimin yang menegakkan syariat di situ. Dibunuh. Apa kata Al-Azhar itu? Tenang saja, yang penting kita ngajar. Ayo ngajar, ngapain itu? Sudah ribuan tahun ngajarnya, bukan 100 tahun, ribuan tahun ngajar. Apa yang diajar? Ajar Quran, ajar hadis. Tamatnya, pidato hebat itu. Guru-gurunya tamat kita dengar di radio itu, hebat. Apa hebat? Syariat Islam nggak laku, dia tunduk juga. Tunduk di bawah pantatnya setan. Mau ditentutin terus tuh. Mau, apa itu gunanya sekolah-sekolah itu? Nah, maka kita bikin sekolah untuk, maka di dunia ini nggak ada sekolah seperti sekolah Ikhlas Muslimin, nggak ada. Karena sekolah Ikhlas Muslimin naik dengan bodohnya, naik dengan pintarnya.
Oh nggak bikin orang ada orang cerdas, ada orang pintar, ada orang bodoh. Kita bodoh kamu tinggal nggak bisa beribadah itu tidak kayak pintarnya kita semua enggak, dengan bodohnya dia sungguh-sungguh masuk surga. Bila itu Allah lahat saya ilmunya tidak banyak dari budak, pokoknya dengan secara kiai dia termasuk bodoh tapi pintar karena beriman kan. Bakia aja dulu ke surga kata Rasulullah. Ya pokoknya maka kita mau pintar, mau cerdas, mau tidak cerdas itu urusan Allah bukan urusan kita. Bisa kita supaya berpikirnya sama semua, pintar semua, ya nggak bisa. Alhamdulillah nggak dikasih gila aja kan. Kalau gila kan berpikir lagi. Syukur masih ada, otaknya masih bisa ngerti, lumayan. Ini, oh kamu bodoh nggak naik kelas, itu sih caranya orang kafir. Karena dia nggak ngerti Allah. Dikira dia yang bikin pintar orang itu. Cerdas orang itu apa tidak cerdas sifat atau itu urusan Allah. Nah, maka di dunia ini tidak ada segitu banyaknya dunia ini berapa juta kali pendidikan tidak ada seperti apa. Mereka nggak paham. Orang bersatu aja nggak paham karena sendiri. Apalagi mau bikin pendidikan lah, ke depannya bagaimana mana ketemu. Paling dia bilang, mana wilayahnya, mana pelaksanaan syariatnya. Dia sendiri, berkewajiban, dia sendiri ngomong begitu. Mesti langsung ditempeleng itu, kepalanya itu. Iya, dia kiai, dia bertanya, mana syariatnya? Dia kiai. Orang kurang ajar itu sekarang di dunia, banyak itu. Sedunia model gitu. Maka tidak ada yang datang ke kantor pusat itu. Kecuali polisi dan Densus 88. Kiai nggak ada yang datang. Kalau datang takut saya marahi tadi. Iya, sebab modelnya seperti itu. Tapi Densus 88 juga akhirnya gara-gara ketemu karena dia bilang Islam, akhirnya setuju juga. Saya suruh beat, cuma beatnya nggak boleh. Karena tidak akan bohong. Ada begitu pusat itu, saya suruh beat, ya setuju beat. Isi beatnya apa? Khalifah. Isi beatnya diantaranya saya tidak boleh bohong. Biasanya ditelkan tuh tuang bohong. Jadi saya kasih tahu itu salah satunya. Mikir, kata pengawalnya, komandan. Beatnya ditunda aja, yang penting kita bela khilafah. Ayahnya bagus sudah. Ya terjadi begitu. Karena tidak bisa bantah, bukan mau dibantah. Nah, tidak bisa dibantah. Kemarin ada dari Kompolnas. Kompolnas ya kompol apa tuh? Kompolnas. Polisi nasional apa itu? Pokoknya dari pusat itu, dari istana sana. Datang rame-rame ke rumah. Ada 4 mobil. Pengawal rumah belum ngompol. Jadi 4 mobil. Malah saya kasih tahu, saya suruh beat juga. Malah saya dikasih cincin. Minta dipoto di kenang-kenangan. Saya pikir mau melarang, nggak tahu malah kita dapat hadiah cincin. Ada cincin. Saya bilang, tidak usah ini saya sudah punya cincin bagus ya, enggak katanya ini hadiah. Lah, jadi rupanya ya, kita ini bukan khawatir. Wah nanti apa itu saya tidak pernah khawatir. Justru yang mencuriga-curiga itu saya kasih tahu, mau selamat nggak kamu? Kemarin saya diperiksa di Polda itu. Saya bilang, Pak Abu itu tahu itu. Sampai mau masuk neraka, mau masuk surga. Jangan sampai takut komandannya ada di situ. Komandan itu dolim. Bapak yang tidak selamat, bapak mau selamat, beat masuk ke jadi warga khilafah. Kalau mau selamat di akhirat. Komandan itu dolim. Jangan takutnya sama Allah, jangan sama komandan. Komandannya pergi. Ya biasa bilang apa? Kita mau bilang macam-macam tidak ada gunanya. Kita ini kan cari ridho Allah ini. Kapan kita nerangkan ridho Allah itu? Kalau bikin-bikin, waduh nanti kita dimana? Mau benci orang sedunia ini kalau kita di ridho Allah, tidak ada urusan. Begitu hidup itu kan. Maka saya mengumumkan Khalifah Hanif,
Setelah dipikirkan, tentu saja orang bilang, sombong betul Abdul Qadir Baraja itu. Masa dia mengaku sendiri pemimpin ulama kiai semuanya di bawah dia semua. Sombong betul, kurang ajar. Siapa dia itu? Iya, saya kalau ada ketemu gitu saya malu ya, memang begitu. Lalu saya jawab, tapi di hati, sebab enggak bangun ngomong langsung. Kalau ada yang ngomong langsung belum pernah, cuma saya bisa bayangkan, tentu mereka ngomongnya begitu, tapi dari belakang kan. Saya jawab saja begini di hati. Kalau kafir orang sedunia ini, saya sendiri tadi beriman, ngapain ngurusin orang dunia? Ya begitu. Islam itu kan terhadap orang, kalau kita sendiri kan, ya sudah kafir dunia ini, kita sendiri beriman, nggak ada rugi ruginya, karena beriman. Jadi kita harus konsekuen. Memang nyawa diumumkan, nyawa disabung, tapi tidak bisa, nyawa itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Saya kalau bisa maju mundur, nyawa itu, sudah barangkali puluhan kali mati. Sudah ditaruh, kalau sudah ditangkap, borgol, ditaruh itu komandan sebelah kiri saya itu, si prajurit di sebelah sini, tembak di tempat, cek, taruh, nempel di anunya, ujung senjata itu nempel di punggung saya itu. Dia nunggu perintah, saya tunggu juga. Saya pikirlah, waduh dapat gadis cantiknya. Jangan. Dia itu kelihatan gembira itu kata. Dia punya mati sapi sesuai dengan buku. Jangan kita siksa di dunia ini saja. Saya kurang aja. Mesti saya punya tembak. Ngapain gadis mau kentut yang pusing. Itu gadis cantik, mas kawinnya mati. Kita tidak dapat itu, mati juga. Goblok itu namanya. Kita cari dari syahid itu. Ya, tapi tidak bisa ya dicari-cari bisa. Saya sudah berkali-kali itu. Di Sukaraja itu orang sekampung, semua nelayan di Sukaraja itu sudah direstui oleh kepala desanya. Ada ratusan lebih lah orang sekampung itu. Suruh bakar pelelangan itu. Suruh bakar, karena saya yang memimpin situ, suruh bakar dan orangnya istilahnya dipukulin lah. Oh, saya bilang sama teman-teman, jangan masuk, saya masuk sendiri aja. Ada, kalian nggak bisa, saya sendiri aja. Kalau saya pikir kalau saya sendiri digebukin mati syahid juga kemana? Pikiran aku lumayan. Udah lagi segala macam, udah beres. Tidak ada kompromi lagi, kalau tidak ada kompromi lagi saya tutup perangannya. Saya ke pantai, ke pasir. Kalian semua, masyarakat kumpul ratusan lebih lah. Sekalian semua saya bilang goblok-goblok, tolol-tolol. Sekarang kita bertarung, saya cabut pisau, saya lemparin, ayo kita berantem. Maksud saya biar saya mati di pinggir pasir itu. Saya pengen mati syahid itu kan. Lari semua. Enggak jadi lagi berusaha itu. Akhirnya pelelangan Sukaraja itu kuncinya saya bawa pulang. Udah, mulai hari ini udah layan bebas pajak. Tidak ada pajak di sini. Wah, hidup Ustaz itu hasilnya. Saya bilang kalau ada yang minta kunci, bilang pergi ke sama kalau minta pajak pelelangan ini, suruh panggil kunci di rumah Pak Ustadz itu, bilang ini kuncinya. Nanti mau dikasih makan tai, bilang ke sama. Saya kasih tahu pajaknya 2 tahun. Saya pengen mati syahid, enggak mati juga. Jadi warga khilafah itu harus semuanya berani. Itu titik. Sebab kalau tidak berani, konyol hidup mati, mikirin nasi uduk. Ngapain? Lagi bisa nasi uduk mati. Hai, percuma. Nggak ada gunanya. Hidup itu sama toh. Orang kaya, orang miskin, orang gila sama. Apa samanya? Ya makan mau kotoran, makan kenyang mau kotoran, ngantuk tidur. Miskin makan kenyang mau kotoran, ngantuk tidur. Orang gila makan kenyang mau kotoran, ngantuk tidur. Pernah nggak lihat orang gila makan kenyang? Orang putih tong sampah makan berak juga.
Kalau ngantuk tidur, ngorok tidur orang gila juga. Tidak ada bedanya. Kerbau juga 7 keturunan nggak penuh kepalanya, makan kenyang ngantuk tidur. Ngapain kita pusing dengan dunia itu? Nggak usah pusing dengan dunia itu. Tapi kalau pusing bagaimana menggunakan dunia sebentar ini untuk masuk surga dapat bidadari cantik itu boleh pusing itu. Kalau untuk makan minum jadi orang gila aja makan minum. Oh, nggak kena corona itu ada orang gila di kampung saya itu. Nggak kena corona, nggak pakai ini, nggak kena corona. Tidur. Jadi prinsip-prinsip akidah seperti inilah yang dimaksudkan perlu ditekankan dalam silaturahmi ini, supaya kita ini betul-betul hidup ini menjadi hamba Allah, betul-betul menghambakan diri pada Allah dan pada manusia. Kita semua sama, nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Itu urusan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, beranda keturunan nggak ada urusan. Maka orang belajar itu di keturunan orang Arab itu ternyata famnya dari pulau saya ditulis dari Nabi Nuh itu, wah termasuk golongan saya ini, keturunan saya ini termasuk habaib. Saya bilang sama warga semua termasuk sini. Kalau ada orang tanya apa Ahlul Bait itu, Abdul Qadir Barada itu jawabnya memang dia orang Arab tapi Arab pesasar, jawabnya gitu. Kalau usah pakai itu. Mana ada janji Allah Ahlul Bait masuk surga? Nggak ada. Nabi Nuh itu nabi, anak istrinya masuk neraka. Bapaknya nabi, anaknya masuk neraka. Tidak ada urusan keturunan itu. Yang takwa itu yang urusan. Jadi maka saya bilang, ya itu kalau dibaca buku Mustafa itu yang tulis itu. Mana aku yang Mustafa? Dia yang tulis saya termasuk Ahlul Bait itu. Katanya dibaca di buku ya. Saya enggak ngomong, tapi dibaca di buku keturunan dari zaman Nabi Nuh terus. Jadi saya termasuk Ahlul Bait. Setahu begitu saya bilang, bilang Ustadz ini memang bukan Ahlul Bait, orang Arab, tapi orang Arab pesasar bilangnya. Urusin itu, iman ini kita urusin. Tapi banyak kalau begitu. Katanya Rasulullah, orang Quraisy ya, orang Quraisy itu. Iya, itu kan nasional ngomong surat. Di sana itu ada suku-suku, ada Quraisy, ada ini, ada itu. Yang paling terhormat di situ pada saat itu, walaupun jahil, orang Quraisy. Kalau di Indonesia ini, kalau di Jawa Timur, oh yang paling tepat mimpin Jawa Timur itu orang Madura, kita bilang gitu. Karena ya nonjolnya orang Madura, istilahnya begitu. Jadi istilahnya juga begitu. Bukan maksudnya Ahlul Bait itu masuk ke paman sendiri, enggak masuk, enggak membela Islam, tabat ada Nabi orang Quraisy itu. Pamannya Nabi malah masuk neraka, anak Nabi itu masuk neraka. Kok ngurusin Al-Bait, habaib, enggak ada urusan. Urusan itu mau mu'min atqakum itu. Nah, jadi begitulah sikapnya warga khilafah itu. Kita sama saja, saling menghormati, dukung, tapi untuk mempertebal nilai ibadah. Itu punya waktu jenau ya bunuh. Apapun yang diperintah oleh Allah Rasul Amri itu taat sambil nontonah, itu ibadah. Kalau bukan perintah dari salah satu dari tiga ini tidak disebut ibadah. Taat sama orang tua, kenapa? Karena dia berjasa. Orang kafir bisa ada ibadah taat sama orang tua. Kenapa kamu syarat pada orang tuamu? Oh karena dia itu orang tua saya banyak jasanya. Orang kafir bisa. Jadi taat sama orang tua tidak disebut ibadah. Tapi kalau ditanya kenapa kamu taat sama orang tua? Oh kata saya dengar orang ngomong, katanya Allah bilang seorang anak itu kalau taat sama orang tua itu selamat. Jadi ikut perintah Allah itu. Itu baru ibadah. Jadi bukan taat sama orang tua ibadah. Jadi bermazhab ibadah enggak ada ibadahnya bermazhab. Mazhab apa kamu enggak ada urusan, mazhab apa enggak ada urusan. Mazhab itu lahir sudah mati ratusan tahun, Rasulullah meninggal baru dia lahir. Ya mazhab Abu Bakar Siddiq yang paling bagus, Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Mazhab Syafi'i itu lahirnya saja Nabi udah mati beratus tahun baru dia lahir. Ngapain mazhab? Tapi karena bodohnya umat Islam tertipu,
ati Allah Rasul, taat sama mazhab, masuk surga. Mana bisa? Kenapa kamu umpamanya berdagang di pasar? Ya jangan berpikir dulu mah orang kafir bisa. Tapi karena saya baca di buku mazhab Syafi'i umpamanya, kalau kepala rumah tangga itu kata mazhab Syafi'i, menurut perintah Allah harus menjamin kehidupan anak rumah tangganya, kata mazhab Syafi'i. Jadi saya ikut ilmu dari mazhab Syafi'i itu untuk taat pada Allah. Taat pada Allah itu ibadah. Kalau taat sama mazhab Syafi'i nggak ada nilainya. Apa yang mazhab Syafi'i itu punya surga? Nggak tahu kita. Jadi dapat ilmunya dari mazhab Syafi'i. Terus nanti ada yang hamba mazhab Syafi'i itu gurunya Imam Malik gurunya. Terus begitu turun ayat aula mastumin nisa, lamastumin nisa, menyentuh wanita, mulai menyentuh begini katanya, batal wudu menyentuh begini, kata Imam Syafi'i. Kata gurunya enggak, bukan menyentuh begitu, maksudnya itu rangkulan nafsu, terusnya sana. Pokoknya bukan untuk gini bergeser begitu, bukan. Oh tidak, kita menyentuh itu tidak berani perempuan, bukan mahram, nafsu kita. Nabi Muhammad SAW, kata Imam Malik, dia habis wudu, beliau habis wudu SAW, Siti Aisyah dicium, enggak wudu lagi. Oh itu kalau Nabi enggak punya nafsu, kalau kita bernafsu. Mana yang benar ini? Muridnya apa gurunya? Menurut Islam, terima ilmunya asal ada alasannya. Ya, menurut akal kita. Oh saya ikut masuk dan terima ibadahnya. Saya ikut memaliki, saya tidak terima. Saya cocok dengan pendapat Imam Syafi'i. Untuk taat pada Rasulnya berdasarkan ayat Quran atau hadis. Imam Syafi'i yang ngasih tahu dia. Tapi bukan ikut Imam Syafi'i. Tapi yang satu lagi, wah saya tidak cocok dengan Imam Syafi'i, saya cocok dengan gurunya Imam Malik. Karena Imam Malik bilang menurut hadis gini ada ayat Rasulullah begini, jadi saya ikut Rasulullah. Bukan ikut Imam Malik. Maka Imam Syafi'i membantah gurunya Imam Malik. Mulanya saja nggak taat sama mazhab Malik. Kok kita yang nggak ngerti apa-apa ini? Pokoknya Imam Syafi'i. Jadi kita menghina gurunya, menghina Imam Malik. Atau wah pokok saya Hanafi. Berarti kita menghina mazhab lain dari urusan. Allah, Rasul, ulil amri itu yang harus ditaati. Lepas dari taat pada tiga ini tidak disebut ibadah. Itu yang harus diingat. Lepas dari tiga ini disebut ibadah. Ada orang masuk Islam tadi malam, kafir dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia belum baca Quran, belum baca hadis. Kok kamu pedagang di sini? Kamu kan bapakmu kafir. Kamu jangan tinggal sama bapakmu juga. Kan bapakmu kafir. Kenapa masih begitu? Kalau kamu masih Islam. Dia bilang saya ikut Quran, dia tidak pernah baca Quran. Bilang ada hadis, tidak ada baca hadis. Terus dia bilang, udah amri saya di belakang di sini dan cerita sama orang tua, kata udah amri saya. Ibadah itu. Kalau lepas dari salah satu ini tidak ibadah, apapun dia ada yang disebut ibadah. Ini harus dipahami betul. Ini perintah Allah itu begitu. Jadi kalau saya suruh bapak seseorang, ulul amri ini bukan saya, salah kalau bilang saya. Ulul amri suruh kamu geletak di situ, geletak. Tidak geletak masuk neraka. Sami'na wa asaina. Kalau sami'na wa ata'na geletak itu masuk surga karena itu ibadah. Taat sama ulul amri. Terus kan di Quran nggak ada geletak. Tapi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka atiullah Rasul tidak wa ati ulul amri, enggak. Wa ulul amri minkum, jadi ulul amri ini harus yang taat sama Allah dan Rasul, tidak melawan Allah dan Rasul. Kalau ulul amri berkuasanya tidak mengatur umatnya dengan Allah dan Rasul, itu bukan ulul amri Islam, ulul amri kafir namanya. Walaupun dia ngaku Islam, botak kepalanya, hitam dahinya, ngaku Islam. Kalau dia tidak memimpin dengan Quran Sunnah, itu namanya ulul amri
Menhum. Ulil amri minkum yang dimaksud oleh Allah itu minalladzina amanu. Minkum bukan minhum. Kalau tidak pakai Quran Sunnah maka minhum. Dia tidak boleh memimpin Islam tidak dengan Quran dan Sunnah. Maka tidak ada awa'ati ulil amri, tidak ada wa ulil amri minkum. Tapi kalau Rasul bisa wa'atullah wa'atur Rasul. Rasul punya kepesanan wajib ditaati. Kalau amri nggak bisa, sepanjang tidak bertentangan baru kita taat. Kalau bertentangan nggak boleh taat lagi. Ini orang udah punya lebih sedunia. Kemana pergi itu? Islam sampai saya lewat di satu orang, di satu, nggak usah saya sebut organisasinya. Lewat. Sudah daftar belum berjamaah? Nunggu Imam Mahdi, Ustaz. Oh nunggu Imam Mahdi? Ya. Malaikat sudah mencatat bahwa kamu bersatu berjamaah nunggu Imam Mahdi. Sudah catat sama mereka semua. Nanti kalau kamu besok mati, kamu ditanya sama Allah, kamu tahu sambil amri enggak? Lagi nunggu Imam Mahdi, ya Allah, keburu mati. Selamat enggak sampean? Ya gitu. Assalamualaikum, saya bilang. Lah itu modelnya. Apa ini umat Islam ini? Aneh. Yang kita pintar seperti itu kan? Memang aneh. Oh jelas Allah jelas kok itu contohnya jelas. Khilafah itu contohnya bukannya 10 tahun. Setelah Nabi itu panjang sekali. Jadi tidak bisa. Ini saya bicara ini sengaja diperpanjang ini karena tadi ada bagian yang dihilangkan gitu, mungkin waktunya dimanfaatkan. Tapi jangan sampai saya lagi ingatkan juga masih ada belum? Oh masih. Biasanya tadi ya. Jadi begitulah kehidupan kita ini. Benar-benar kalau ditanya kenapa saya kok berani-berani, itu secara pribadi memang saya tidak mungkin cerita. Secara pribadi saya mengumumkan itu kenapa saya berani, secara pribadi saya tidak cerita. Tapi ini secara Quran dan hadis. Jadi orang tidak taksub sama saya karena sesuatu, bukan karena Quran dan hadis. Jadi kita mengumumkan ini berdasarkan tujuan Quran dan hadis. Kenapa saya dulu tidak mengumumkan? Pernah sudah tamat pondok, sudah kuliah juga, sudah jadi dosen juga. Kenapa enggak? Karena NII. Ya karena itulah, karena kasihan saya dikasih tahu bahwa itu salah. Jadi saya kembalilah kepada kebenaran dengan berbagai macam ilmu caranya Allah kan. Tapi sebenarnya bukan masalah pribadi, ini masalahnya tuntunan Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa dibantah. Kalau pribadi mungkin kita kedatangan setan, dibuat mimpi setan, kan bisa juga. Tapi nggak bisa. Quran dan Sunnahnya itu yang menjadi masalah. Jadi nggak boleh taksub sama seseorang, nggak bisa. Nanti saya salah nggak diingatkan. Oh mungkin dapat petunjuk itu. Oh nggak bisa. Nasional Quran bantah. Tidak bisa taat saja. Khawatir mungkin khalifah itu dapat petunjuk kita nggak ngerti. Wah nggak boleh gitu. Pokoknya nasional Quran punah bantah gitu. Itu Muslim itu harus begitu. Nggak boleh tertuduh sama orang dalam arti pribadi, nggak bisa. Adapun setiap pribadi Allah ngasih kelebihan itu lain persoalan, bukan urusan umat itu. Tapi ini Quran Sunnah harus dipenuhi gitu. Nah ini akhirnya begitu sudah jalan, saya ikut mengumpulkan juga. Ikut apa yang dilakukan oleh ulama sedunia tadi berpuluh kali gagal. Saya kumpulkan juga. Saya suruh kumpul tahun 2000 seluruhnya yang datang cuma dari Amerika, ada dari Malaysia dan dari Filipina, dari Australia. Yang datang 2000 orang dari NU, Muhammadiyah, Persis, orang mau balik-balik bebas, Kiai di Madura, Kiai seluruhnya dari MUI, dari pokoknya seluruh gang ada 2000 lebih kurang tahun 2000. Maksud saya dan itu saya tulis, cuma tidak dikatakan bahwa kumpul ini
untuk menunjuk seorang khalifah. Undangannya tidak begitu. Undangannya bilang begini, supaya orang serius hadir. Diharapkan kehadiran Bapak, para kiai dan para mujahid-mujahid sedunia diharapkan hadir pada tanggal sekian ini di tempat yang disebutkan di Jogja itu untuk bermusyawarah tentang penegakan syariat. Kalimatnya gitu. Sebab kalau untuk memilih seorang khalifah itu sudah berpuluh kali gagal terus sedunia, maka saya rubah kalimatnya untuk penegakan syariat Islam. Hadirlah itu. Begitu hadir saya harus bicara hari pertama, maka saya bicara. Begitu hari pertama saya bicara. Saya sampaikan maksud yang sebenarnya. Saya bilang kita kumpul sekarang ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga. Orang-orang sudah berkumpul seperti kita ini berpuluh-puluh kali untuk menunjuk seorang khalifah, tapi tidak ada yang berani. Maka saya sekarang memaksa diri mengumumkan khalifahan. Saya kumpulkan hari ini di sini untuk memilih seorang khalifah yang selain Abdul Qadir. So Abdul Qadir Baraja ini ambisi, sombong, dan bodoh. Maka mengumumkannya. Hendaknya kiai-kiai yang banyak ini kita pilih seorang untuk menjadi khalifah mengganti saya. Maka saya tulis di situ khalifah sementara Abdul Qadir Baraja. Saya ngomong begitu karena memang saya tahu ini bukan urusan gampang, berat. Terserah, jadi saya tidak mau. Saya ini sombong, ambisi, dan juga saya ini bukan kiai bodoh saya. Di sini banyak kiai yang mau hadir supaya kita pilih. Kesempatan ini sekali ini. Tahu-tahu kumpul nggak setuju. Bukan setuju, malah tidak setuju. Aduh, saya bilang gak lepas dari saya ini. Jadi saya terpaksa tampil lagi bawa khilafah. Saya sendiri mengumumkannya, saya tulis bukan berbulan-bulan, saya pikir tulis 1 jam. Maka saya tulis saja beat begini, khilafah itu begini. Udah saya tulis sebentar aja. Strukturnya belum ada 1 orang pengikut, baru saya ngomong itu sudah saya tulis strukturalnya dari Mas'ul sampai Abdullah sudah selesai. Belum ada pengikut 1 pun sudah saya tulis strukturalnya lengkap. Tentu saja, apakah kata saya pintar? Tentu saja tidak mungkin. Bukunya nggak ada, pengalaman juga nggak ada. Ya tentu ada satu masalah yang sehingga saya mampu menulis itu. Sebab kita lihat buku kayak gimana yang pernah menulis struktural itu. Zaman kapan pada struktural Nabi dan struktural itu? Sahabat enggak. Tapi khalifahnya ada. Tentu saja ternyata sekarang sudah banyak. Nah, berarti benar kan? Jadi saya merasa ya benar berarti. Artinya insya Allah tidak batil. Paling tidaknya gitu. Kalau derajat amalnya ya mudah-mudahan kita berubah sendiri masing-masing sendiri. Tapi tidak boleh ada kebanggaan bahwa ini adalah suatu kelebihan seseorang. Tidak ada. Kita semua berlomba-lomba sesuai dengan tuntunan, tidak karena seseorang. Itu harus bebas. Jadi inilah yang membuat kita setelah melihat kenyataan gembira. Pendidikan di dunia ini tidak ada seperti kita. Atiullah Rasulullah berlindungnya di dunia ini tidak ada seperti kita. Coba kita aja. Nah, ulama sedunia ini masjid berjuta-juta masjid, semuanya mengajarkan atiullah Rasul sampai ditunggu khusyuk pribadi. Udah mana ini? Mesir orang menegakkan syariat, Hasan Rabbani saya itu dibunuh di situ. Di Indonesia ini kiai-kiai ini, wah awas khilafah enggak akan merebut negara, gitu. Sehingga khilafah HTI dibubarin. Itu aneh kan? Padahal apa ya, HTI itu ngomong doang. Ngomong HTI itu punya cita-cita menegakkan syariat, membuat khalifahan dibubarin. FPI, Habib Rizik
Enggak ngomong hilafah malah, coba ditulis bahwa cita-citanya nanti mau menegakkan syariat Islam untuk menegak melalui sistem hilafah. Tapi di dalam bukunya agar dasar rumah tangganya ditulis, dibubarin juga. Lah kita ini enggak ditulis, dipasang pelang yang besar-besar. Datang orang itu sampean masuk neraka kalau enggak jadi warga hilafah. Masuk beat kita bilang, tapi diterangkan dulu. Malah dikasih hadiah kemarin. Saya pikir lah, kok jadi begini? Jadi padahal sebelumnya kata warga kita seorang intel bilang, hati-hati khalifah. Sebulan sebelum saya ditangkap itu sudah ada informasi, hati-hati khalifah akan dibuat seperti Habib Rizik. Begitu Habib Rizik ditahan gara-gara kumpul, baru FPI dibarin. Saya bilang siap, tunggu aja kayaknya. Begitu saya periksa, semua yang periksa saya suruh beat. Kalau enggak sampai masuk neraka, pokoknya sudah terus. Malah ujung-ujung dapat hadiah. Aduh, kemarin juga dari Suka 8 datang. Maksud saya cerita ini supaya kalian ini jangan banyak pikiran. Maksudnya maju ke depan, jangan saya aja. Nggak jadi. Makanya terpaksa cerita yang terjadi kan. Bukan maksudnya bang, wah saya ini orang hebat, bukan ke situ harinya. Kita ini harus punya prinsip sendiri untuk merebut surga itu. Gadis cantik yang harum tuh, yang udah peot-peot berjuta tahun itu lewat nyabu nyawa membela kebenaran itu. Jadi senang kita kalau nyawa di samping. Maka suka kapan kita perang ini? Dia sudah pernah siap perang yang saya bilang. Wah ini ilham lagi kok khalifahnya. Bukan siap perang, beda dari dengan perang dapatnya. Kalau kalah bagaimana? Ya kalah itu bagus. Mati total. Dan 8 datang juga kemarin itu. Katanya ada juga didengar sama teman Abdul Aziz juga sekretaris hadirnya. Apa katanya terakhir? Kita ngomong sama khalifah enak, tapi sama yang teman-teman itu katanya lain lah, kencang-kencang. Saya kencang begitu, ternyata warga hilafah menurut Dewi Sudah Perlapan kemarin lebih kencang dari saya kan. Sementara saya pikir, loh warga ini kok melempem gitu. Ternyata katanya lebih kencang. Kita ngomong dengan hilafah, khalifah katanya enak, senang katanya. Tapi sama yang di desa daerah-daerah itu, aduh. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan itu malaikat catat sehingga seluruh hilafah ternyata berpemimpin jasada yang kencang. Semua hilafah kan kencang benaran nyawa belum sapi. Aduh alhamdulillah, inilah artinya keindahan-keindahan yang kita raih karena sistem yang hak kita tegakkan. Yang membantu kita bukan kemampuan kita, tapi rahmat Allah. Sepanjang kita membuktikan sami'na wa ata'na pada Rasulullah maka itu rahmat turun. Begitu kita sami'na wa ata'na, rahmat turun. Begitu kita sami'na wa aswa'na, rahmat tercabut. Kalau dia makan enak kami tak balas. Rugi, maka harus niat, harus punya ilmu. Sudah berapa kali saya pakai sepatu? Ada enggak cara dia pakai sepatu minta aku balas? Harus sepatu dapat. Dikumpul sakulat mazinu selamat. Nggak berpikir itu sekarang mati nggak bisa balik. Dan tidak bisa 2 kali, hanya sekali. Tak, tidak bisa balik. Kita mau apa? Kalau alih, nggak bisa. Saya ngomong minta balas, Allah tahu. Oh dia minta dibalas atau dia ngomong tuh cuma ngomong-ngomong aja, tapi dia tidak bisa dibalas. Allah tahu juga seperti yang saya tahu. Nggak bisa enggak. Niat itu, mesti tahu. Datang sini tadi mas, itu minta aku balas. Ada, itu tidak kita aku balas, saja mau ketemu teman-teman saya. Ya, terserah niatnya malu ben ya. Ini yang harus betul-betul sebab saya ini pengalaman dulu sudah tamat pondok, udah umur 20 tahun, udah nyambung nyawa untuk makan sehat, belum ketemu. Kalimat ini tidak ada yang ceramainnya.
Tahu-tahu saya alhamdulillah belum mati. Padahal sudah bertarung mau mati berkali-kali, untung belum mati. Kuat. Saya hitung 50 tahun saya mandi itu berapa juta kali. Nggak pernah minta dibalas salah, nggak pernah. Supaya sehat, supaya bersih, nggak titik. Kalau ngaca itu supaya ya nggak perlu lagi lah, nggak bagus. Tapi ya sama dengan orang kafir gitu lah. Nggak ada nih, kata Allah yang ngaca dan minta balas. Itu modelnya. Orang-orang bandar itu modelnya seperti itu semua. Dan itu tidak akan menyesali siapa, akan menyesali dirinya di depan Allah. Karena ringan pak, pahalanya, padahal cara pak gampangnya begitu tapi lalai. Kenapa? Sudah tidak berjamaah, bergaulnya sama orang yang tidak berjamaah, bergaulnya sama orang yang tidak banyak tanah, tambah rugi lagi. Sudah berjamaah pun masih harus hati-hati, jangan main-main, sekali hidup ini, ada 2 kali. Maka kita harus betul-betul penting niatin amal-amal dan niat tidak bisa dimain-main dan tafsir pada urusan. Maka menurut ajaran Islam, kalau ibadah itu harus pakai bahasa Arab, maka dia wajib belajar bahasa Arab itu. Tapi kalau untuk ngomong, tidak apa-apa, tidak wajib. Paling sunnah kan itu bahasanya Allah dan Rasulnya, bahasanya bahasa Arab, Islam itu. Jadi belajar ngomong-ngomong bahasa Arab itu sunnah saja, tidak wajib. Tapi kalau untuk ibadah harus bahasa Arab, wajib dia wajib dia belajar bahasa Arab. So kalau tidak ngerti bagaimana? Allahu Akbar. Terus baca, terus nggak ngerti ya bagaimana? Nggak bisa nggak ngerti. Itu kan bahasa orang kampungnya sana. Sekarang kita baca buku-buku tafsir itu, kita harus iqamatuddin, menegakkan sholat. Awal ma yuhasabu yaumil qiyamah sholat. Yang pertama diperiksa sholatnya orang itu. Kalau sholat amal kullu. Kalau baik sholatnya maka terima semua amalnya. Maka sholat itu betul-betul orang yang tidak menegakkan sholat harus sholat itu ditegakkan. Kalau tidak menegakkan sholat pasti masuk neraka. Maka orang yang baik dalam hidup ini kalau sholatnya benar ditegakkan. Itu tidak ada keterangannya. Kemarin dibaca, saya tutup sama Abdul Aziz. Saya komentari bukunya itu cuma bilang siapa yang menegakkan sholat sungguh-sungguh maka dia akan selamat sampai di akhirat. Dia sukses kalau sholatnya betul-betul ditegakkan. Itu. Terus saya kemarin nih baru terjadi. Saya tanya sama dia, kalau Fawilul Musallin orang sholatnya bagus, tapi 5 kali sehari, tapi Fawilul Musallin maksudnya apa tegakkan sholat itu? Itu kan? Orang kampung-kampung mana paham? Dikira sholat 5 waktu sholat ruku sujud itu. Menegakkan sholat, kan dia ngomong itu Allahu Akbar itu betul-betul mengakbarkan Allah 24 jam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allah kecil lagi, bukan menegakkan sholat itu mah. Itu mengkhianati sholatnya. Oh ya Allahu Akbar. Itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Mana jadi? Puasa Akbar. Bukan Allah lagi. Waktu sholat dia Allahu Akbar. Dia pengen mengkhianati sholatnya, bukan menegakkan sholat. Bukan soal hukum-hukum begini itu. Itu menggampang. Pembuktian dia ngomongnya itu. Kalau kita ngomong sama teman kita tidak konsekuen, teman nggak senang. Tapi dia bohong. Itu sholat. Maka orang kalau sholatnya bagus ditegakkan, oh pasti selamat. Yang lain dan periksa lagi amal apapun periksa kalau sholatnya benar. Karena dia Allahu Akbar. Betul-betul dia persatuan Allah, tidak mau kalau dikecilkan. Nyawanya sabuk kalau ada yang mikirkan Allah. Begitu. So iya kalau bunuh, iya kalau stain, ya ini siratal mustaqim, apa lagi? Baru Allahu Akbar ya, harus dipertanggungjawabkan. Itu namanya menegakkan sholat, bukan baca zuhur selesai beres, bukan. Nah ini pada umumnya bisa-bisa itu ya sholat itu. Nanti begitu Assalamualaikum, hukumnya hukum apa? Kitabnya tahu?
HP. Saya tanya beberapa kali sudah saya tanya, ada nggak surga kayak HP? Nggak pernah ada orang jawab ada, gitu nggak pernah. Paling diam. Tapi jarang juga orang bilang nggak ada. Gitu. Cuma saya juga tanya, ada nggak surga kau HP? Orang nggak jawab paling, tapi nggak ada yang bilang ada, nggak ada. Cuma yang nggak jawab banyak. Surga itu pelaksanaan Quran sunnah, bukan kau HP. Apa itu pikiran orang kafir-kafir sana kau HP. Kau HP itu kalau kita berbuat baik, berbuat jahat untung. Coba koruptor itu. Koruptor itu kalau sudah koruptor 1 miliar atau 100 miliar atau 1 triliun atau barangkali, pokoknya sudah untung. Kamu sudah sukses merampok haknya orang ratusan juta di negeri ini. Kamu rampok dengan kamu korupsi, maka kamu sudah sukses dapat 10 miliar barangkali, apa 1 miliar barangkali, apa berapalah korupsinya aja. Karena kamu sudah sukses, silahkan istirahat. Nanti makan 3 kali dijamin, gizinya dijaga. Listrik nggak usah bayar. Istirahat. Nanti kalau kamu keluar mau datang bawa makanan enak, boleh. Nanti kos-kosan nggak usah bayar. Nanti kalau kamu sakit, nanti kamu siapkan dokter, nggak usah bayar juga, gratis. Karena dia sudah sukses menjadi orang jahat. Itulah kau HP. Maka saya bilang dengan tentara sama polisi sama pemeriksa sama densus sama polisi pusat, ganti ini sistem apa ini dan sistem apa? Sistem salah terbalik. Ganti sistem demokrasi ini dan sistem apa sih bilang. Jadi kalau orang jahat itu maling dipotong tangannya sih. Nah dipotong tangannya baru dia kapok. Dia kita ke Amerika saya bilang begitu. Kata orang Amerika ini bapak yang keluar di YouTube kemarin itu tangan hilang. Pergi ke Jepang begitu juga. Begitu balik ke Jakarta kata orang Jakarta apa kabar pemantan tangan hilang. Orang Kristen untung, orang Buddha untung, orang Islam untung, kambing, binatang-binatang untung. Tidak ditarik sama maling untuk dipotong, tapi tarik oleh tuannya untuk kasih rumput. Hebatnya. Tapi kalau sistem kau HP, yang rugi rakyat. Orang Kristen rugi, orang Islam rugi, kambing rugi, binatang rugi, tangan-tangan rugi, sebagai maling orang. Nanti kalau sudah habis maling, istirahat, karena sudah sukses maling. Tidak bisa ditahan, karena malingnya tidak sukses, baru tidak ditahan. Kalau sukses, ditahan. Itu istirahat beberapa lama, boleh besuk, boleh bawa makanan enak. Nanti kalau tidak pakai, kami jamin. Uang siapa yang dipakai? Uang rakyat yang ditipu itu tadi juga. Suruh bayar listrik, dia gratis. Yang bayar listrik bukan uangnya bapak-bapak itu, bapak penjajah-penjajah itu. Yang saya bilang sama Densus sama apa, kayak itu penjajah-penjajah semua ini. Saya bilang, ini sistem penjajah, kalian itu hanya mewakili penjajah. Penjajah pembesar-pembesar itu kasih dengan aturan, rakyat disultan, tidak cukup, antar namanya penjajah. Karena dia begitu dengan aturan semaunya pembesar, maka kita serang dia, nyawa ulama beribu-ribu mati di sana untuk mengusir penjajah. Setelah diusir kalian ganti semua sama penjajah. Itu juga caranya kan? Mau sesuai dengan Islam atau tidak, masa boleh bertetap sama aja sampai nanti. Akibatnya seperti itu. Maka harus diganti dengan sistem khilafah demokrasi. Sudah ke dunia sudah saya umumkan lewat internet itu. Lagi bubarin juga. Kalau dibubarin kan ada urusan. Ada izinnya. Ini kata Densus ini. Ada izin Kapten kata polisi juga. Saya bilang tidak ada. Loh kan kita punya negara, mestinya kita mengikuti aturan pemerintah kan. Saya bilang nggak perlu. Ini perintah Allah. Jadi kalau Allah perintah aqimus sholat, kita mau sholat, izin Pak, boleh enggak kami sholat? Sampai itu siapa? Ada saum Ramadan, kata Allah Rasulnya, kami mau saum Ramadan, kami izin Pak, boleh enggak saum Ramadan? Sampai itu siapa? Gitu. Datang Allah bilang bersatu, jangan berpecah belah.
izin Pak, boleh tidak kami bersatu? Sampean siapa? Enak aja ngomong. Pergi. Iya, ngapain izin? Dibubarin nggak ada urusan. Kita nggak butuh-butuh itu. Kita ini mau menegakkan kebenaran. Anda tidak dirugikan kok. Kecuali kalau Anda rugi. Ini kita enggak. Justru supaya ada untung dan binatang-binatang untuk pohon-pohon untuk semua dengan instan apa. Maka akhirnya lain. Rupanya lain. Kemudian lain siapa ini. Jadi artinya sampai hari ini ya kita begini. Ya habis bagaimana ya? Pusing. Tapi saya bilang kapan kita perangnya? Pakai perang aja kalau saya punya otak ini. Iya, enak kalau perang itu kita nyuruh dari cantik itu. Iya. Kata ada yang sudah pulang. Kalau kita kalah bagaimana? Saya bilang kalah itu yang bagus. Begitu cepat mati. Hasil. Inilah akidah bicara akidah itu begitu. Ya tapi saya sudah keingatan itu. Waktunya tadi sudah panjangan. Jadi saya sudah keingatan. Saya kira cukuplah. Cukup. Tapi sudah cukup. Jadi gitulah. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhai Allah, diberkahi cara ibadahnya, dipersiapkan lahir batinnya, sehingga betul-betul kita ini menjadi hamba yang tinggal di dunia sampai akhirat kelak kita ketemu juga. Amin. Demikian minta maaf kurang lebihnya waktu penggara astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah setelah panjang lebar dan sangat jelas tausiah khalifah dan nasihat untuk diri kita, mudah-mudahan nasihat khalifah ini berkenan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu tanya jawab atau dari hati ke hati atau curhatan warga khalifah. Memang panitia ini menyusun acaranya sedemikian rupa. Jadi mumpung momen-momennya ada seperti ini, jadi mungkin ada curhat-curhatan dari warga apa mau bertanya atau apa nanti kepada khalifah. Kami berikan waktu sekitar 20 menit dari sekarang sampai jam 11.20 kepada warga atau yang lain, ibu-ibu atau bapak, kami persilakan. Untuk panitia tolong dibantu memberikan mic. Enggak. Yang ini. Untuk siapa yang bertanya ya, baik. Izin khalifah, saya sambil jalan khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikun. Kalau di struktural, kalau di BBB biasa dipanggil Miskun. Ya. Jadi begini ya Khalifah, saya menyimak dari Khalifah bahwa kalau saya tausiah Khalifah itu, kalau mendengar tausiah Khalifah itu merasa kurang terus ya. Mungkin kalau Khalifah mengajak juga sekali untuk meledakan bom misalnya, mampu Khalifah, kayaknya mau gitu. Tapi kenapa Khalifah ya? Saya ini kalau pulang ke kampung talim aja males ini Khalifah. Bagaimana ini Khalifah? Jadi ini mohon motivasinya dari langsung Amirul Mukminin. Ini dari hati saya sekaligus mewakili kawan-kawan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan yang sangat mendasar, dan itu pertamanya menjadi warga khilafah itu yang harus dipikirkan, karena bayatnya sampai nonton kan siap mendengar tentang kan kapanpun dan dimanapun itu jadi kepada siapa itu. Jadi pertanyaan itu pertanyaan pertama sebelum dimulai. Cuma kiatnya bagaimana supaya bisa bertanggung jawabkan kalimat kapanpun dan dimanapun.
pakai wallahi kan. Nah, kiatnya bagaimana? Kiatnya harus biasa latihan, biasa melatih diri korban, itu caranya. Dan kalau kurang cara berkorbannya, itu setannya menggoda. Jadi kalau kita sampai nawasena tercabut rahmat Allah. Kalau kita tidak segera bertobat, dia nanti akan bertambah, itu setannya akan punya kesempatan yang lebih banyak lagi. Tambah lama tambah hilang. Bisa-bisa ujung-ujung dia berkhianat. Tapi kalau begitu kita salah, dia sadar, dia bertobat. Si setannya, aduh, dia bertobat, gagal setannya. Kita selamat. Tapi kalau tidak biasa latihan, setannya itu kesempatan akan ditambah itu. Jeleknya itu bukan tambah lama tambah baik, bukan kurang jeleknya, enggak, tambah lama tambah banyak jeleknya. Tapi kalau baik yang disuruhkan, yang dipraktekkan, tambah lama tambah banyak baiknya. Itu perjuangan. Nah, perjuangan itu dengan ilmu, kesadaran itu, tapi dengan latihan, bukan ilmu saja, tapi harus latihan. Contoh, kalau saya latihan, kalau saya cerita orang lain mungkin tidak barangkali salah ya, juga. Tapi ini saya contoh diri saya perbuat. Kalau saya latihan begini, ngaca, di rumah itu kan ada lemari pakaian, kan ada kacanya. Setiap kamar kita kan ada kacanya, ada lemari. Itu kalau saya ngaca, apalagi ada yang assalamualaikum, itu cepat-cepat sampai di pintu itu saya caci maki iblis itu. Kurang ajar iblis itu, balik lagi, ngaca lagi, minta dibalas, salah ada pahala. Jadi kalau bilang, oh dia ngaca minta dibalas, itu saya cari. Itu latihan. Kalau lewat bisa saja gitu. Kalau pakai sepatu gitu atau mandi, kalau belum selesai itu lupa tadi papa, wah tambahin lagi, kurang ajar iblis itu, kurang ajar setan, mulai lagi mengikuti sehingga Allah bilang, oh dia mandi minta dibalas. Itu dengan ilmu, harus latihan. Kalau saya pakai baju, nggak pakai bismillah, mengharap ridho Allah, nggak ada di sini yang mengharap balasan Allah. Saya caci lagi sama setan tuh, kurang ajar itu. Saya buka lagi, saya pakai lagi, biar setannya kapok. Kalau malas latihan, nggak bisa. Sebab saya sudah puluhan tahun latihan, masih banyak lupa juga. Cuma mudah-mudahan ingatnya lebih banyak daripada lupanya. Kalau nggak lupa sama sekali, nggak bisa. Saya latihan puluhan tahun ini, bukannya setahun 2 tahun. Nggak, biar ada aja lupa. Cuman mudah-mudahan banyak ingatnya. Tapi kalau nggak lupa sama sekali, kita jadi malaikat. Nggak bisa. Sekali-sekali lupa, sekali-sekali. Ini enggak, lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Itu enggak latihan. Harus latihan. Jadi kalau kita tadi tidak ikut taklim, malas tadi, jadi banyak kurang ajar, saya datang ke tempat tadi baru tidak selesai. Nah, saya sudah datang, minta maaf. Kemudian saya kan, waduh, kata saya tadi nyesal, saya tanya, selamat. Kalau sudahlah lewat, tambah banyak perkaranya. Harus latih, itu kiatnya. Bagus. Yang lain ya. Baik, apakah cukup Pak jawabannya? Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami bertanya sesuai dengan tema yang kita laksanakan pada hari ini, yang mana kita melihat realita dalam kehidupan berjamaah. Banyak sekali ujian yang terjadi ini, hubungan antar sesama warga, sesama muslim, satu sama lain sering ada rasa benci, rasa dendam yang mungkin akan mempengaruhi eratnya ukhuwah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohon nasihat Khalifah, bagaimana kiat-kiat kita mensucikan hati agar hilang rasa benci, rasa dendam yang membuat ukhuwah kita ini tidak terjalin dengan baik. Saya kira ini mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu betul. Memang itu dari zaman sahabat Nabi, itu paling dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga waktu bulan Ramadan itu, mau masuk Ramadan, sampai Nabi mengancam,
Kalau masih ada suzon sesama tidak saling maafan, itu puasanya nggak diterima. Sampai begitu. Karena bulan suci Ramadan itu menahan nafsu, marah saja tidak boleh. Marah gitu emosi, bukan marah mendidik, marah emosi, batal. Apalagi suzon tidak diterima lagi sholatnya. Maka sebelum bulan Ramadan, ini kesempatan. Tadi prakteknya buat tadi, manfaatnya tadi. Tapi khusus bulan Ramadan khusus itu satu masalah yang tidak boleh dilalaikan, yang disampaikan tadi itu. Tidak boleh ada rasa sedih, rasa benci sedikit pun dalam hati kita, tidak boleh. Harus semua kita sudah sepakat hari ini dan masuk Ramadan ini sepakat untuk melepaskan semua rasa tidak enak di antara seseorang yang seiman ini. Maka kalau seorang anak atau orang tuanya dia bisa minta maaf sebelum Ramadan itu. Teman sama teman yang merasa bersalah harus ketemu minta maaf sebelum Ramadan, sehingga masuk Ramadan itu betul-betul suci lahir dan batin. Sehingga setiap acara ini tadi belum di sini, kemarin di sana sudah kita mau laporkan ke mereka, tidak dicatat bahwa kita untuk masuk ke bulan Ramadan ini kita harus siap. Karena tadi ditanya kiatnya bagaimana ini, harus siap membuang segala ketidakenak hati kita sekarang itu, supaya kita betul-betul hati kita itu tidak ada rasa benci kepada saudara kita seiman dan kita ini. Dan itu terserah sama kita. Begitu kita bilang iya mau, habis, nggak ada bebannya, nggak terus gara-gara mau terus jadi kubu kita jadi berat, enggak ada rasa-rasanya. Semua dosa, bagaimanapun jeleknya teman kita, saya maafkan, enggak terus, jadi sakit punggung, enggak ada akibat apa-apa, malah dapat untung, mendapat rahmat Allah, dan puasanya betul-betul dalam keadaan suci lahir batin. Kalau kita tidak mau begitu, kan bukan kayak makan beras sekarang, enggak ada rasa-rasanya, maafkan, hatinya keras. Nah, kalau saya ini, sekarang ini, setiap tahun itu, sampai hari ini, saya tidak ada yang tidak taat atau yang maksiat atau yang terus saya benci itu nggak ada, karena saya sudah biasa jadi tidak mau. Ya tidak ada gunanya benci sama orang itu, apa sih gunanya? Kita untung enggak. Coba kita benci sama orang, malah rugi. Hati kita sakit, kita ketemu tidak senang, kan rugi. Kita mau belanja nggak jadi, tidak ada untungnya. Kenapa sih Pak ini setan itu mengajar itu? Kita dibuatnya tidak suka memaafkan, kan rugi. Untungnya nggak ada tuh, malah rugi. Kita mestinya bisa istilahnya senang-senang, saling kunjungi, bisa terakhir. Ditugas atau bahkan ada yang kadang-kadang saya tak mau lagi ke tempat dia itu. Ada yang begitu, nggak mau lagi ke tempatnya karena dia jengkel. Ngapain? Betul-betul untung ditanya tadi. Cuma memang tadi belum waktunya barangkali ya. Tapi mau ditanya duluan. Jadi kemarin kalau di sana di Natar sudah semua. Nah ini sekarang juga kita harus begitu mau Ramadan ini. Bagaimana? Kira-kira siap nggak membuang semua kejengkelan kita sama sahabat kita seiman dan Natal? Tapi siapnya itu walaupun tidak teriak yang tidak keras, tapi hatinya betul-betul. Apalagi teriak keras ya. Jadi tidak ada lagi satu orang pun yang kita benci di hati kita, walaupun dia maksiat apa itu dosanya masing-masing. Tapi tidak ada jengkel kita lagi kepada satu orang pun di antara orang kita ini. Dibuang semua, gitu nggak ada lagi. Bagaimana? Siap. Di antara orang kita kali Pak. Kalau keluar kita, kalau luar itu pribadi kita bertanggung jawab. Pokoknya sesama warga khilafah ini. Kalau di luar itu kita bertanggung jawab, berjamaah aja enggak. Kita ajak berjamaah dulu. Kalau kita ini nih berjamaahnya nggak diajak lagi, sudah pasti. Pokoknya hari ini biar malaikat catat
melewati saya atas nama keseluruhan, betul-betul lillahi ta'ala tulus, bahwa semua kesalahan siapapun di antara warga khilafah kita, baik laki maupun perempuan, pada hari ini kita nyatakan habis, tidak ada lagi nempel sedikit pun. Bagaimana itu? Siap. Tapi kadang-kadang yang tidak siap itu ibu-ibu. Tapi bukan susah sampai ibu-ibu, bukan. Biasanya ibu-ibu itu kata Rasulullah yang paling banyak di neraka itu ibu-ibu. Rasulullah yang bilang ke saya. Tapi Pak ibu-ibu perlu. Bagaimana ibu-ibu? Nah, tuh. Oh, mungkin kurang kedengaran sama ibunya. Tapi ibu-ibu teriak kedengaran juga tadi. Bahwa hari ini kita lapor kepada malaikat bercatat, kepada Allah lewat malaikat-malaikat dicatat insyaallah. Bahwa fi min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kita mau nyatakan, tapi sungguh-sungguh, jangan cuma sesuai dengan acara, bukan. Sungguh-sungguh dengan keikhlasan, bahwa ibadah kita itu saum ini tidak diterima kalau kita belum saling memaafkan. Orang yang masih jengkel dengan siapapun, dia harus minta maaf untuk direstui dia mempraktekkan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Sanggup nggak dengan tulus ikhlas melepaskan semua siapapun antara orang khilafah ini, laki maupun perempuan, tidak ada lagi kita jengkel, kita sudah maafkan semua. Ibu-ibu siap? Siap. Itu bicaranya kepada Allah ini, kita ini bukan kepada dengar begini, ini ada formalitas. Tapi malaikat catat yang hati kita itu dinilai oleh Allah. Kalau kita siap tapi masih kurang sempurna, Allah tahu kita rugi hidup ini cuma sekali. Jadi saya harapkan pol betul ya, pol benar. Jadi jangan tapi masih jengkel juga sampai saya habis, nggak ada jengkel lagi. Bagaimana? Ibu-ibu, ayo sudah. Saya mulai mewakili semua ya. Nah, ya Allah, kami warga Khilafatul Muslimin, ikhwan dan akhwat, muslimun dan muslimat yang ada ini, dengan sengaja dan tulus ikhlas hari ini secara bersama-sama kami membersihkan hati kami dari segala noda-noda yang membuat kejengkelan karena dik terhadap sesama muslim. Hari ini benar-benar semuanya, tidak ada seorang pun yang ada masih terasa jengkel dalam hati kami. Semua telah kami maafkan ya Allah. Mudah-mudahan pernyataan kami Engkau terima ya Allah sebagai bukti bahwa kami menghendaki kesucian, terutama dalam bulan Ramadan ini, dapat diterima ibadah kami atas rahmat-Mu ya Allah, sehingga kami senantiasa dalam Tuhan-Mu di akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan ada yang masih habis ya. Bagus. Baik, masih ada waktu satu pertanyaan lagi. Siapa tadi yang nunjuk di belakang? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ya, yang ini. Maju. Nanti ini udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Khalifah yang tercinta dan saudara-saudara semua yang muslimin, perkenalkan diri, saya nama Firman Hanafi bin Ansori yang baru bergabung di Khilafatul Muslimin lebih kurang dari 4 bulan. Di sini saya sangat meyakini dengan apa yang diajar dengan Khilafatul Muslimin, tapi ada satu keganjalan bagi diri saya sebagai kepala rumah tangga. Saya sangat sulit sekali meyakinkan anak istri saya, sementara kita dituntut untuk selamatkanlah anak istrimu dari siksa api neraka. Bagaimana saya bisa menyelamatkan anak istri saya
sehingga sampai saya tidak bisa meyakinkan anak istri saya dan keluarga saya, saudara saya sulit sekali untuk berbaiat di Khilafatul Muslim. Mohon petunjuk Khalifah agar saya bisa menyelamatkan keluarga saya dan anak keturunan saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul, itu rasa tanggung jawab orang tua. Memang orang tua akan dituntut tanggung jawabnya terhadap keturunannya. Maka janji Allah itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Qul bima kasabarin. Surat Toha ya, ayat berapa itu? Ya, katanya Allah, orang-orang beriman, ibu bapaknya beriman, kemudian dituruti oleh anak-anak sampai cucu-cucunya, zuriat. Jadi anak cucu buyut dan ikut beriman seperti beriman yang dimaksud orang tuanya itu beriman, maka nanti akan kutemukan lagi di akhirat seperti itu lagi. Selamat semuanya tanpa dikurangi amalnya sedikit pun. Itu prinsip, maka tanggung jawab itu prinsip. Tapi hidayah lain ceritanya. Siapa yang dikehendaki Allah, yahdi wa may yasha yudillu. Jadi yang dikehendaki Allah sesat, yang dikehendaki Allah dapat hidayah. Jadi Nabi pun tidak bisa memberi hidayah, apalagi kita. Maka Nabi Nuh anak istrinya masuk neraka. Nabi Nuh bilang itu keluarga, katanya Allah jawab itu laisa min ahlik. Dia itu bukan keluargamu. Sampai Allah membilangkan sama Nabi Nuh itu bukan keluargamu. Dia bukan keluargamu. Jangan kamu jadi orang bodoh. Nuh, katanya Allah di Quran itu. Jadi Nabi Nuh ini masuk neraka apa enggak? Kalau dia tidak bertanggung jawab memberitahunya, maka dia ikut sama anaknya di tanggung jawab di akhirat. Tapi kalau sudah memenuhi kewajibannya, sudah dikasih tahu memang bandel, tanggung jawab sendiri. Dan itu tidak kita merugikan, tidak dirugikan. Sedikit pun kita tidak bisa dirugikan. Maka kita sudah menyampaikannya enggak. Kadang-kadang ikhwan ini pemilihnya belum disampaikan, orang lain dulu diselamatkan. Padahal dia wanzir akhirotakal akron. Dahulu kan pemilih-pemilih itu, tidak pemilihnya belum tahu. Kadang-kadang anak istrinya belum tahu, anak istri orang belum tahu. Urusin dulu, kalau sudah mau dia beriman, alhamdulillah. Tidak mau beriman, tidak menghambat kita berdakwah kepada anak istri orang lain. Tapi itu harus kita makan. Itu caranya. Jangan menyesat. Pasrah sama Allah, ya Allah terserah sama engkau lah. Hidayah bukan dari cuma aku berkewajiban menyampaikan. Terserah sama engkau ya Allah. Mudah-mudahan engkau beri dia hidayah. Enggak, ya itu urusan Allah. Iya, ya urusan Allah. Jadi kita ini tidak berpegangan seolah kita yang menentukan, jangan. Kita tawakal Allah. Itu caranya. Tapi setelah berusaha, kalau nggak usaha tawakal nggak boleh. Sebuah tawakal tanpa usaha nol, nggak ada gunanya. Mungkin maksiat karena dosa di mata kulit nama lepas alu. Tapi kalau sudah usaha udah nggak usah pusing. Sedih apa boleh buat. Tapi tidak ada tanggung jawab karena kita sudah memenuhi kewajiban. Itu pokok. Jadi tidak harus terima hidayah. Kalau tidak jangan marah. Kita marah udah dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Abu Lahab juga. Kapanlah kayak Muhammad, kurang ajar kamu Muhammad. Al-Hadha jawatan kamu kumpulkan kami untuk kamu menyampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Bangsat kamu. Turun ayat tabat jada Abu Lahab lagi. Padahal itu paman-pamannya, bagian paman-paman pemilihnya orang Quraisy begitu. Jadi kita harus menyampaikannya dengan tawakal, berharap hidayah dari Allah. Jangan merasa bahwa kita yang berhidayah, jangan. Kalau itu malah banyak gagal. Allah bilang, dia mengira dia kasih hidayah, bukan kepada Allah. Nah itu kekurangan. Harus pada Allah. Bagus. Apa penting itu kita terakhir pada hidayah. Ya baik.